Cruise controlnya mana tombolnya? Itulah kanan. Mana? Oh ini, oh iya ini dia nih. Teman-teman, selamat datang di channel Grid Auto. Sekarang kita akan ngebahas tentang R3 Hybrid, dan ini jadi satu-satunya mobil di kelasnya yang menggunakan sistem hybrid. Penasaran nggak? Saya juga penasaran. Kita lanjut ulasannya. Sekilas dulu infonya teman-teman sebelum nanti akan saya tes jalan. Yang pasti ini secara tampilan ada perubahan antara yang R3 yang hybrid dengan yang enggak. R3 sekarang ada dua jenis, berarti ada yang hybrid dengan yang enggak hybrid. Artinya yang enggak hybrid pun tetap dijual di varian GA dan GL. Nah, kalau yang hybrid itu ada di GX dan SS. Nih, SS adalah varian paling tinggi saat ini dan dia sudah dengan Smart Hybrid Suzuki. Lalu beberapa ubahannya yang kelihatan dibanding SS yang sebelumnya yang non hybrid itu adalah pertama grill, kemudian dari velgnya juga dengan desain baru, lalu juga ada antena. Intinya secara body itu masih sama dengan yang sebelumnya, tapi di beberapa detail ubahan diubah oleh Suzuki supaya lebih segar gitu. Dan teman-teman bisa lihat beberapa detailnya secara keseluruhan apa aja yang berubah, baik dari eksterior, interior maupun fitur. Lalu kalau interior teman-teman, sekarang ada beberapa hal yang diubah oleh Suzuki. MID sekarang desainnya baru, kemudian material seatnya juga berubah. Gimmick sih sebenarnya, tapi buat beberapa orang itu efektif untuk ngebuat dia terasa lebih segar. Ini penting buat Suzuki karena di tengah perubahan yang lumayan masif, rival-rivalnya Avanza, Xenia gitu ya, ya hal-hal seperti ini penting supaya konsumennya tetap setia. Tapi yang pasti teman-teman, yang paling signifikan adalah soal rasa berkendara, karena sekarang yang GX dan yang SS itu sudah dengan Smart Hybrid dari Suzuki. Jadi ya feel-nya mestinya berbeda nih. Nanti kita coba ya. Teman-teman, ada yang pengen saya tunjukin, yaitu komponen yang krusial di Suzuki R3 Hybrid ini, yaitu ISG yang lokasinya di situ, di belakang blok mesin. Ini lumayan panas nih. Ada tiga hal yang dilakukan oleh ISG. Pertama, dia melakukan pengisian daya ketika mobil berdeselerasi. Kedua, dia melakukan starting mesin, engine start setelah auto start stop. Lalu yang ketiga adalah dia melakukan power assisting ketika berakselerasi, dan power assisting itu sudah berlaku dari bawah. Jadi bukan pas hard acceleration aja, melainkan berjalan dari bawah dia sudah membantu untuk meringankan kerja mesin. ISG. Selain ISG, ada juga komponen baterai lithium ion yang adanya di bawah bangku penumpang depan, teman-teman. Nah, tuh lokasinya di situ, dan itu yang ketika ISG mengisi daya ke situ, kemudian untuk membantu ISG power assisting juga dari baterai itu. Oke. Oke, sudah di dalam teman-teman, dan saya nggak sendiri. Ada Mas Andika dari otomotif, juga Bang Rian videografer kami, lalu ada Mas siapa Mas? Mas Ibnu dari Suzuki yang akan mengerti soal teknisnya. Yang pasti secara
rasa ketika mobil ini masih berhenti gitu ya, belum jalan, nggak jauh beda dengan R3 yang non hybrid, nggak jauh beda dengan R3 SS yang dulu, karena semua SS dan GX sekarang sudah menjadi hybrid, sementara yang non hybrid itu di GA dan GL. Oke, masuk ke D, tetap dengan 4AT teman-teman, belum CVT. Jadi Suzuki di Indonesia melakukan riset terhadap konsumennya, dan mereka tentu bertanya kira-kira apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh lebih banyak konsumen, termasuk ada fitur apa yang kira-kira lebih perlu, kemudian mesin seperti apa, lalu transmisi seperti apa, dan hasilnya format seperti ini. Dia nggak butuh CVT, dia nggak butuh misalnya fitur-fitur yang advanced driver assisting system, ADAS yang bisa belok sendiri atau ngerem sendiri, tapi hasilnya ya seperti ini gitu. Dan bagi konsumen Suzuki, R3 adalah mobil yang nyaman dan mewah, dan itu yang berusaha dipertahankan oleh Suzuki. Dan R3 menjadi satu-satunya di Indonesia di segmennya yang menggunakan hybrid, meskipun bukan hybrid murni ya, melainkan mild hybrid. Avanza nggak punya, Xenia nggak punya, apalagi Wuling Convero nggak punya. Jadi ya ini pendekatan yang berbeda yang dilakukan oleh Suzuki. Ini ada tanjakan, nggak curam, paling 10 derajat lah ya. Kita coba, karena salah satu fitur barunya adalah hill hold control. Dan ini sekaligus mesinnya mati teman-teman. Auto start stop. Sekarang saya lepas remnya, mesin nyala otomatis, lalu saya gas. Hill hold control dan auto start stop. Dan untuk menyalakan mesinnya tadi dengan ISG. Nyalanya itu se-effortless itu sih, saya bisa ceritakan bahwa getarannya minim ketika starting awal dan cepat. Ini baterainya beda nih, bukan baterai dari aki kan, dari lithium yang ada di bawah bangku penumpang depan ini. Nah, hybrid di Suzuki R3 itu juga memberikan asistensi ketika mobil berakselerasi. Kita tentu belum bisa ngetes sekarang, nggak ada race logic juga, tapi mestinya dapat impresinya yang dengan ISG mestinya sekali lagi lebih ringan berakselerasi. Kita coba ya. Nggak bisa ngebedain sih. Nggak bisa ngebedain karena itu pasti dengan skala yang sangat tipis ya, mungkin dari detiknya ketika berakselerasi. Nanti kita bedain, kita coba secara detail dengan alat tes race logic. Coba berhenti ya. Saya mencoba mensimulasikan ketika stop and go. Jadi si hybrid ini prinsip kerjanya adalah salah satu yang krusial dilakukan, dia mematikan mesin ketika berhenti. Sehingga nggak ada debit bensin yang masuk ke ruang bakar. Itu tujuannya untuk mencapai efisiensi bahan bakar. Nah, biasanya ketika auto start stop itu berjalan di mobil-mobil termasuk expander gitu ya, itu akan ngebuat AC nggak dingin. Ini AC tetap dingin nggak nih Bang Rian? Dingin Mas Boy. Padahal panas banget di luar. Iya, ini di Cikarang nih, mataharinya nggak main-main. Ya tetap dingin sih, karena ini baterainya nggak hanya dari aki teman-teman, melainkan dari lithium ion ini gitu. Tapi kita perlu ngetes lebih jauh ya Bang Rian ya. Iya dong. Di kemacetan yang real. Yo, Oke. Lepas rem lagi, mesin nyala secara instan, gas. Kira-kira begitu teman-teman, simulasi ketika ngedapin kemacetan. Coba rem lagi. Tapi memang baterainya itu ada kapasitasnya teman-teman yang terbatas, sehingga kalau misalnya berhenti terus menerus, dia mau nggak mau akan kehabisan baterai. Jadi auto start stop dalam titik tertentu akan nggak berjalan. Jalan lagi, cepet banget loh, dari lepas rem sampai berakselerasi ini cepet banget nih. Lepas rem nyala lalu berakselerasi gitu ya. Nah, jadi kita tahu bahwa skenario ketika mobil berjalan itu ada banyak, termasuk stop and go yang ISG bekerja dengan sangat baik. Smart hybrid itu bekerja dengan sangat baik. Debit bensin di-cut sehingga efisiensi meningkat. Pertanyaannya,
ketika mobil berjalan konstan kayak di tol, misalnya kita lagi mudik tol Trans Jawa gitu ya, itu kan nggak ada mesin mati kan, karena ini bener-bener hybrid, bukan hybrid yang bisa berjalan dengan motor listrik saja gitu. Nah, lantas di mana mendapatkan efisiensi ketika mobil berjalan konstan? Jawabannya adalah dari cruise control, teman-teman. Jadi pihak Suzuki menyematkan cruise control supaya debit bensinnya tuh lebih stabil ketika berjalan konstan cruising. Nah, cruise controlnya mana tombolnya? Itu kanan. Mana? Oh ini, oh iya ini dia nih. Oke, kita coba ya. Tapi cruise control ada minimalnya Pak ya? 40 ya? Oke, kita coba di 60 ya. Oh tapi udah mesti belok nih. Kita coba set. Ini kayaknya dari tempat ujinya mesti yang dari arah sana. Tapi intinya gitu teman-teman. Secara prinsip dengan cruise control, debit bensin cenderung lebih stabil hingga pada akhirnya cenderung lebih efisien konsumsi bahan bakar. Gitu. Ketika kemacetan stop and go dengan auto start stop yang prosesnya itu sangat halus, lalu ketika cruising itu dengan cruise control yang debit bensinnya cenderung lebih stabil, pada akhirnya cenderung lebih irit. Lalu kalau soal handling teman-teman, saya bisa bilang sekarang bahwa nih nggak banyak berbeda dengan R3 yang sebelumnya, atau mungkin dengan GA dan GL ya, yang masih non hybrid. Suzuki dari dulu terkenal mobil-mobil compactnya gitu ya, di bawah 2000 cc gitu misalnya, itu lincah. Apa deh? Karimun, Ignis, R3 termasuk XL7 itu cenderung lincah karena ya sasisnya dengan hardtech digunakan material yang lebih ringan, atau rigiditasnya juga lebih dikakuin, ya jadinya memang enak buat menikung. Tapi ya soal kenyamanan dia cenderung sosok sih. Kalau saya pribadi bantingan suspensi lebih lembut expander rasanya, masih lebih nyaman. Tapi kalau secara kelincahan handling saya lebih suka dengan R3 ini. Kita coba 4AT nya. Ya masih delay seperti R3 yang non hybrid yang sebelumnya SS. Nah, teman-teman, Suzuki R3 Hybrid itu tuh nggak hanya tampil dalam varian bertransmisi otomatis, tapi juga manual. Tapi sayangnya di Media Drive kali ini nggak ada unitnya. Sehingga kita tunggu nanti pas di unit tesnya untuk kita pinjam lalu kita tes lengkap. Yang pasti nih akan ada sensasi yang berbeda. Karena ketika cruise control tuh diaktifkan di transmisi manual, ya unik. Nggak seperti kebanyakan cruise control yang biasa kita tes di transmisi otomatis. Teman-teman, sekarang kita sampai pada akhir ulasannya. Dan by the way, kita sedang berada di test tracknya Suzuki di Cikarang. Dari sini juga Suzuki R3 ini diekspor oleh Suzuki ke banyak negara. Beberapa yang saya tahu dia ke Venezuela, ke Meksiko, ke Brunei, ke Vietnam, ke Thailand. Jadi secara kualitas buatan Indonesia, Suzuki R3 ini sangat diakui. Dan gak hanya Suzuki R3 tapi juga XL7. Oke, impresi singkat saya mengenai R3 Hybrid ini adalah istimewa mestinya ya, karena dia menjadi satu-satunya di kelasnya, di MPV di kelasnya. Ada Expander, ada Xenia, ada Avanza, ada Veloz yang menggunakan sistem hybrid. Meskipun hybridnya itu bukan yang hybrid murni baik paralel maupun serial, melainkan mild hybrid. Mild hybrid secara definitif itu lebih ke assisting mesin untuk mendapatkan efisiensi yang lebih baik gitu. Dan buat saya itu adalah langkah yang masuk akal dari Suzuki untuk diterapkan ke R3. Kenapa? Karena faktor terbesarnya adalah soal harga, teman-teman. Kalau menggunakan parallel hybrid kayak misalnya Corolla Cross Hybrid, atau kalau menggunakan serial hybrid kayak Nissan Kicks e-Power, sementara konsumen di kelas ini lebih butuh mobil yang affordable, mungkin di sekitar 300 jutaan, dan itu yang dilakukan oleh Suzuki terhadap R3. Ini harganya nih, teman-teman. Ini nggak sampai 300 juta. Berarti dia bisa lebih murah dari Veloz.
dia bisa setara dengan Avanza maupun Xenia yang paling mahal. Jadi ya bagi saya kekuatan utama dari Suzuki R3 selain sistem hybridnya adalah soal harga yang tetap affordable bagi banyak konsumen gitu. Tapi memang beberapa catatannya adalah oke, ini dengan hybridnya tapi nggak punya fitur-fitur canggih kayak misalnya lane keep assist kayak misalnya di TSS atau Asai gitu ya. Bagi Suzuki itu bukanlah sesuatu yang penting karena setelah hasil studi terhadap konsumen-konsumennya, mereka lebih butuh sistem yang seperti ini. Fungsi-fungsi semi otonom gitu nggak begitu penting bagi konsumen Suzuki saat ini gitu. Kalau buat saya pribadi, dalam perspektif saya dengan harganya, mestinya nih R3 melakukan hal yang tepat karena mendapatkan teknologi yang canggih setidaknya dalam sistem kinerja mesin dibanding yang lain. Lalu dari harga pun juga mendapat produk yang value-nya tinggi gitu. Mungkin itu dulu teman-teman dari saya. Nanti akan kita uji lebih lengkap di test drive. Sampai ketemu di video berikutnya dan terima kasih.